Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah I'm fine. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Ines dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Anda Salih dan Salihah SMP IT Daurah. Hari ini pelajaran bahasa Indonesianya kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel. Teman-teman bisa dipersiapkan buku paket bahasa Indonesianya di halaman 115. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya ya. Teman-teman masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan teks cerita fabel? Teman-teman, fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter-karakter yang terdapat pada binatang tersebut dianggap mampu mewakili karakter-karakter manusia dan diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti halnya manusia. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks fabel, kita akan membahas tentang jenis teks fabel terlebih dahulu. Teman-teman, cerita fabel diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu ada fabel fantasi dan ada fabel fiksi ilmiah. Fabel fantasi adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Fabel ini sudah kita pelajari pada aktivitas-aktivitas sebelumnya pada bab ini. Sedangkan fabel fiksi ilmiah memiliki semua unsur fabel fantasi, tetapi dipengaruhi atau mengandung unsur sains dan teknologi yang diimajinasikan ke dalam cerita ataupun diimajinasikan ke dalam hewan sebagai pemeran dalam ceritanya. Teman-teman diharapkan mampu membedakan antara kedua jenis cerita fabel ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks fabel. Strukturnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi pengenalan para tokoh, tempat, dan waktu terjadinya sebuah cerita. Biasanya di dalam pengenalan ini, di awal paragrafnya dijelaskan atau digambarkan siapa tokoh utama di dalam fabel tersebut. Misalnya tokohnya kancil, buaya, burung gagak, dan lain-lain. Dijelaskan juga tempat terjadinya cerita tersebut. Nah, yang kedua ini ada komplikasi teman-teman. Komplikasi berisi awalan permasalahan yang diikuti oleh masalah-masalah lainnya. Setelah ada komplikasi, lalu muncullah klimaks. Nah, klimaks ini berisi puncak permasalahan di dalam teks cerita fabel tersebut. Setelah terjadi puncak permasalahannya, ada penyelesaiannya atau yang disebut juga dengan resolusi. Jadi, struktur teks fabel ini terstruktur ya teman-teman, berawal dari pengenalan, lalu dari awalan permasalahan, puncak permasalahan, dan yang di akhir adalah penyelesaian masalahnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik teks fabel. Dalam menelaah cerita fabel, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita tersebut. Teman-teman, berikut adalah unsur intrinsik dalam teks fabel. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar sebuah cerita.
Misalnya temanya tentang persahabatan, tentang kekeluargaan, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Misalnya tokoh dalam teks fabel itu adalah kancil atau singa dan masih banyak hewan-hewan lain yang dapat menjadi tokoh dalam sebuah teks fabel. Ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah sifat atau watak yang diberikan pengarang kepada para tokoh dalam sebuah cerita. Misalnya, kancil memiliki watak yang cerdik. Burung gagak memiliki watak yang sombong. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penokohan yang digunakan dalam teks fabel. Keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Diingat ya teman-teman, pembagian alur adalah alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau yang bisa disebut juga dengan alur campuran. Selanjutnya, yang kelima adalah latar. Latar adalah seluruh keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir, unsur intrinsiknya adalah amanat atau pesan. Nah, amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Jadi teman-teman, biasanya di dalam teks cerita fabel ini, pengarang menyisipkan pesan-pesan atau amanat yang dapat dipetik oleh pembacanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan cerita fabel. Teman-teman bisa dilihat di halaman 119, kebahasaan yang pertama dalam cerita fabel adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sifat atau keadaan sesuatu. Teman-teman, kata sifat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kata sifat yang mendeskripsikan warna. Misalnya hitam, merah, putih, dan lain-lain. Contohnya, kelinci itu berwarna putih. Itu adalah salah satu contoh dari kata sifat yang mendeskripsikan warna. Kedua, ada kata sifat yang mendeskripsikan ukuran. Misalnya berat, luas, panjang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik. Misalnya cantik, tinggi, dan lain-lain. Contohnya, burung merpati itu memiliki sayap yang sangat cantik. Lalu kata sifat yang terakhir, yaitu kata sifat yang mendeskripsikan kepribadian. Misalnya baik, anggun, sopan, jahat, serakah, sombong, dan lain-lain. Kebahasaan yang kedua dalam teks fabel adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain. Kata keterangan ini dibagi lagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama adalah kata keterangan tempat, yang menjelaskan mengenai tempat suatu perbuatan atau peristiwa berlangsung. Biasanya dinyatakan oleh kelompok kata yang didahului dengan kata tugas di, ke, dari, pada, dan lain-lain. Contohnya, kancil itu berlari ke arah sungai. Lalu, kata keterangan yang kedua adalah kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu ini menjelaskan mengenai waktu suatu perbuatan peristiwa berlangsung yang biasanya dinyatakan dengan kata tugas kemarin, sekarang, besok, lusa, setiap pagi, ketika, sejak, dan lain-lain. Kebahasaan yang terakhir yang digunakan dalam teks fabel adalah kata kerja. Kata kerja ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek. Contohnya, buaya itu memangsa seekor rusa. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap atau objek. Contohnya, singa itu tertidur. Sekian materi yang dapat Ustazah ini sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Tetap semangat belajar meskipun harus dari rumah, dan diharapkan teman-teman selalu menjaga kesehatan.
menutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ustazah Helen sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.